loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. Kul Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi,
pengajar, dan seterusnya. Biasanya, orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas
atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi ini di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang terjadi, pada waktu kita mulai datang kepada Tuhan, dan pagi ini kita bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang ada di rumah-rumah dimanapun, saya percaya ibadah GBI online, GB Pondok Indah Rayon 1A ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita pagi ini. Kita boleh memasuki bulan yang baru, dan saya percaya anugerah kekuatan Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, bawasan kasih setiamu untuk selama-lamanya dalam hidup setiap kami. Tuhan, pagi ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di luar Engkau Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Sebab itu pagi ini kekuatan Allah boleh turun atas setiap kami ya Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu datang kepadamu untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya dalam hadirat-Mu kami menemukan jawaban, kami menemukan kekuatan, kami menemukan penghiburan, kami menemukan sukacita. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan Tuhan. Bapak, terima kasih, berkati ibadah online kami pagi ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Engkau lawat kami Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, dan nama-Mu dimuliakan. Demi nama Yesus kami buka ibadah online kami. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sekali lagi dari awal, bahwa Dialah satu-satunya kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Sekali lagi, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sama-sama, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari yang di rumah,
Katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Terima kasih, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau serta. Katakan sejauh sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Daulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan lebih lagi, sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Musik menyembah Tuhan, mari kita sembah Dia. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, ya Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Sanda, ikaralaba ya laba 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 laba, urabata karalaba san, ikalaba ya laba baba 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 baba. Hanya Engkau tempat perlindungan yang kokoh, hanya Engkau kekuatan yang teguh, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mari sembah Dia lebih lagi. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, untuk perlindungan, untuk pemeliharaan penyertaan-Mu, ya Tuhan. Katakan sekali lagi, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan bagi Yesus. Saya percaya hari ini sukacita Tuhan penuh. Menyambut bulan yang baru, sukacita penuh. Allah melimpah atas Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bersukacita pagi ini. sukacita kami dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pagi ini untuk benih firman Tuhan. Saya percaya pagi ini ketika firman itu diberitakan, biarlah itu menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Sebab saya percaya bahwa hanya Tuhan yang memberikan kekuatan
dan pengharapan di hari-hari ini. Mari Bapak Saudara buka hati Bapak Saudara. Biarlah setiap benih firman jatuh ke tanah yang subur. Biarlah itu menjadi milik kita pagi ini firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hanyalah Engkau kekuatan setiap kami. Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam hidup sini Tuhan. Sebab kami mempercayai di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Biarlah pagi ini lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan. Sehingga ya Tuhan pengharapan yang baru itu turun atas setiap kami pagi ini ya Tuhan. Bahkan kami mengalami mujizat ya Tuhan, kami mengalami kekuatan dan kesembuhan ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari katakan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah harapanku. Aku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Katakan sekali lagi. Engkaulah kekuatanku. Hanya Engkaulah harapan kami. Engkaulah harapanku. Terima kasih Tuhan. Aku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Sekali lagi ku percaya, Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Sekali lagi angkat tangan Bapak Ibu Saudara di rumah, katakan percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan dengan iman, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, kata percaya Engkau Tuhan berkuasa. Terima kasih Kau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidup. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi ku percaya Engkau Tuhan. Tuhan
kasih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di akhir daripada tahun 2021. Puji Tuhan, kita ada di bulan Desember. Dan seperti biasanya, saya dapat katakan sesuatu yang luar biasa. Di bulan Desember ini kita merayakan Natal, kelahiran daripada Tuhan Yesus. Nah, tema khotbah saya pada hari ini berjudul The Light of the World. Ini berbicara terang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita merayakan Natal, kelahiran daripada Tuhan Yesus adalah sebagai satu bukti bahwa Dia membawa terang bagi dunia. Nah, Khotbah 11 ayat yang ke-7, Tuhan berfirman bahwa terang itu menyenangkan. Bahkan dikatakan melihat matahari itu baik bagi mata. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa selama pandemi ini banyak hal yang kita alami kegelapan. Sebagai contoh kekecewaan, kehilangan, kesendirian, ya, banyak stres, kecemasan, tekanan demi tekanan. Itu kita alami seperti yang dialami oleh Yesaya. Kita lihat Yesaya pasal 8 ayat 21 sampai 22. Bapak Ibu, saya bacakan Yesaya pasal 8 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan seperti ini. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang memimpin, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Bapak Ibu, ini yang dialami oleh Yesaya. Sepertinya kita juga mengalami hal-hal yang demikian di dalam masa pandemi ini. Tetapi satu hal, ada kabar baik. Kalau kita melihat perikop yang berikutnya, justru dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, ini ada satu berita gembira, di mana kelahiran Sang Raja Damai. Nah, Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, saya bacakan saja. Dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kelaman, atasnya terang telah bersinar. Ada satu kegembiraan di saat kelahiran Sang Raja Damai. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar, ya. Kita akan belajar bersama-sama ada 4 hal, ya, bagaimana terang itu dapat menolong kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu, terang itu bisa membuka sesuatu. Efesus pasal 5 ayat 13. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ya, kita akan buka firman Tuhan. Yang pertama itu, terang itu membuka segala sesuatu. Nah, kita melihat Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-13. Kita akan buka sama-sama dan kita akan baca bersama-sama Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-13. Ya, puji Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Ya, Efesus 5 ayat 13. Nah, dikatakan seperti ini. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ditelanjangi oleh terang. Jadi terang itu membuka segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin berikan kesaksian. Saya teringat bagaimana waktu saya sempat dioperasi gigi bungsu saya yang paling belakang. Saya masih ingat, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, ya, saya mengalami sakit yang amat sangat di bagian belakang daripada gigi, di mana gigi bungsu saya itu harus dioperasi. Dan waktu di dalam selama operasi itu, saya melihat ada lampu yang begitu terang. Ya. Nah, dokter gigi itu membutuhkan lampu yang sangat terang itu supaya bisa membongkar gigi yang belakang ini. Karena waktu gigi bungsu yang belakang ini mau dicabut, Bapak Ibu, itu akarnya sudah masuk kepada gigi depannya, sehingga agak sulit untuk dioperasi. Yang harus dipecahin dulu gigi itu, dibagi 2, baru satu persatu diambil giginya. Nah, Bapak Ibu, dokter ini bilang saya membutuhkan lampu yang sangat terang.
Nah, terang ini bisa betul-betul membuka segala sesuatu, sehingga perjalanan hidup kita juga dengan terang, kita akan bisa mencapai masa depan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dikasih oleh Tuhan, oleh terang itu, bergantunglah kepada terang itu. Jangan kita tinggal dalam kegelapan. Saya diingatkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 10. Bapak Ibu, kita bisa baca firman Tuhan satu lagi, Yesaya pasal 50 ayat 10. Tuhan berfirman begini, sebab di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Jadi ini nasihat Tuhan. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, Bapak Ibu, ya kita harus percaya kepada terang itu dan bersandar kepada terang itu, sehingga kita bisa mencapai tujuan. Ya, banyak kerinduan daripada kita untuk masa depan yang penuh pengharapan. Untuk itu kita butuh terang itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita introspeksi sama-sama. Apakah dari hidup kita masih ada dalam kegelapan? Hari ini kita hanya bisa lakukan satu, yang kita datang kepada terang itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 5, ya, bahwa akulah terang itu. Ya, kita baca bersama-sama firman Tuhan 1 Yohanes 1 pasal yang kelima. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, 1 Yohanes 1 ayat 5. Dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan kami sampaikan kepadamu, bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi berarti kita harus datang kepada Tuhan Yesus terang itu, karena di dalam terang itu tidak ada kegelapan, sehingga kita bisa mengerti, ya, kita bisa dibukakan hal-hal sesuatu ke depan. Nah, saya bersyukur bahwa kita semua adalah orang percaya, dan kita merindukan supaya kita terus hidup dalam terang. Nah, itulah tadi. Yang pertama, terang itu bisa membuka segala sesuatu. Nah, yang kedua, terang itu bisa membersihkan atau memurnikan banyak hal. Nah, Bapak Ibu, kita buka 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Ya, ini firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Nah, kalau kita mau hidup baru, Bapak Ibu, kita harus mengakui dosa kita dulu, harus dibersihkan dulu. Ya, seseorang memasuki hidup yang baru, dia nggak bisa hidup terus dalam dosa. Dia harus akui dan minta ampun di hadapan Tuhan, sehingga dia bersih, sehingga dia siap, ya, untuk memasuki hidup yang baru. Nah, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 9, ya, Tuhan mengajarkan kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 9, ya. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 9 dikatakan begini, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia yang ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, nah ini Bapak Ibu, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi terang itu, Tuhan Yesus itu membersihkan, memurnikan, menyucikan kita. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingatkan hari ini, datanglah kepada terang itu, karena Dia itu yang membersihkan dan memurnikan dan menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita hidup dalam terang, tadi yang pertama, kita akan dibukakan sesuatu untuk kita bisa melihat masa depan kita yang penuh pengharapan. Tapi yang kedua, terang itu berbicara membersihkan dosa-dosa kita, ya, menyucikan kita. Nah, oleh karena itu kita harus akui di hadapan Tuhan, dan Tuhan setia dan adil akan mengampuni segala kesalahan kita. Saya ambil kesaksian, saya teringat waktu saya pernah melihat istri saya datang ke dokter kulit, ya, dermatologis. Nah, itu ada kotoran-kotoran yang di muka itu disinar, di laser, supaya jadi halus, licin. Ya, kotoran-kotoran itu yang ada di kulit itu bisa dibersihkan. Ya, jadi memang terang itu membersihkan, ya, memurnikan, menyucikan kita. Nah, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, kalau dulu kita hidup dalam gelap, sekarang kita harus mengenal, ya, menerima terang itu, sehingga itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9, kita baca satu ayat lagi.
Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Ya, Bapak Ibu, kita buka lagi firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Nah, Tuhan ingatkan seperti ini. Ya, bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Nah, puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan membuat terang itu membuka segala sesuatu sehingga kita mengerti masa depan di depan kita yang penuh dengan pengharapan. Tapi yang kedua, terang itu bisa membersihkan, memurnikan dan menyucikan banyak hal. Dan saya percaya kalau kita akui dosa kita, maka Tuhan setia dan adil akan mengampuni segala kesalahan kita. Nah, yang ketiga, apa yang dapat dibuat oleh terang itu yang dapat menolong kehidupan kita? Yang ketiga, terang itu bisa menyembuhkan sesuatu. Ya, Mazmur 103 ayat yang ketiga, ya, ayat yang sudah terkenal, yang sering kita baca. Ya, Mazmur 103 ayat yang ketiga. Apa yang dibuat oleh terang itu? Nah, Mazmur 103 ayat yang ketiga, Tuhan berfirman seperti ini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Terang itu menyembuhkan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita datang kepada Tuhan, ya, mungkin ada penyesalan dosa yang terus ada dalam kita. Mungkin engkau sulit untuk melepaskan. Tapi hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Datang kepada terang itu dan Tuhan akan mengampuni dan akan menyembuhkan segala penyakit kita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau bicara ya ilustrasi mengenai soal terang, saya teringat bagaimana infrared terapi itu terang ya. Itu bisa menyembuhkan ya lower back pain, penyakit tulang yang di belakang ini suka disinar pakai infrared. Nah, terang itu menyembuhkan sehingga mengurangi rasa sakit dan menyembuhkan. Nah, saya diingatkan oleh itu, makanya Bapak Ibu, ayo datang kepada terang itu. Ya, saya percaya bahwa ada hal-hal yang mungkin sulit, ya, yang belum disembuhkan secara penuh. Mungkin ada kekecewaan masa lalu kita, ada kesakitan, ya, ada hal-hal kekhawatiran yang masa lalu yang belum disembuhkan. Hari ini saya mau berdoa Bapak Ibu, ya, supaya pada saat kita datang kepada terang itu, saya percaya Dia mengampuni dan menyembuhkan kita. Nah, itu hal yang ketiga yang Tuhan sampaikan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, terang itu bisa menumbuhkan sesuatu. Nah, saya teringat bagaimana waktu dulu saya sekolah di SMP, saya pernah belajar mata pelajaran namanya botani, ya. Nah, ilmu tumbuh-tumbuhan. Nah, Bapak Ibu, tanaman itu bisa tumbuh kalau ada terang matahari yang cukup untuk pertumbuhan. Ini. Makanya itu yang dinamakan fotosintesis. Nah, itu istilahnya gitu. Jadi tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh kalau dia memiliki terang yang cukup, memiliki matahari untuk pertumbuhan. Nah, terang itu bisa menumbuhkan sesuatu yang termasuk rohani kita. Kalau kita di dalam Tuhan, kita akan bertumbuh semakin dewasa. Kita baca dulu Efesus pasal yang pertama ayat 17 dan 18. Kita buka firman Tuhan, Efesus pasal yang pertama ayat 17 sampai 18. Ya, nah ini mengajarkan kepada kita. Jadi pada saat kita di dalam Dia, maka kita akan bertumbuh semakin segambar dan serupa dengan Dia. Bapak Ibu, ya. Nah, Efesus pasal yang pertama ayat 17 sampai 18. Ya, saya bacakan saja buat Bapak Ibu. Efesus pasal yang pertama ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, ini puji Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ini ada pertumbuhan. Ya, terang itu memberi pertumbuhan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita semakin tinggal di dalam terang, maka Tuhan menerangi hal-hal yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, sehingga kita menjadi dewasa rohani. Dan saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang dewasa itu yang akan bertemu dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam kitab
2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Pada saat kita dewasa iman kita menyelesaikan pertandingan akhir, maka Tuhan sediakan mahkota bagi mereka yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, sebagai yang terakhir, saya membuka 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, pada saat kita, ya, dapat memelihara iman kita, ya, dan menyelesaikan pertandingan akhir, maka ada upah yang memberikan, yaitu mahkota. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berapa banyak Bapak Ibu yang merindukan kedatangan Tuhan? Berapa banyak yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan? Bapak Ibu, mahkota Tuhan sediakan, tetapi ingat, hanya bagi orang-orang yang bisa mencapai garis akhir, yang bisa menyelesaikan pertandingan yang baik, yaitu dengan memelihara iman. Kalau kita hidup dalam terang, artinya kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita pelihara iman itu, tetap unity dengan Tuhan, tetap bersama dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bisa menyelesaikan pertandingan akhir dan kita menerima mahkota. Ada 4 hal hari ini kita belajar bersama-sama bahwa terang itu sangat menyenangkan. Kenapa saya dapat katakan demikian? Karena ada 4 hal bahwa terang itu dapat membawa, yang dapat menolong kehidupan kita. Yang pertama, terang itu membuka sesuatu. Banyak hal-hal yang buta, yang kita tidak tahu bagaimana masa depan kita, apa yang harus kita lakukan. Tapi pada saat terang itu datang, dia membongkar segala sesuatu, sehingga kita bisa melihat masa depan kita lebih jelas. Bapak Ibu, ini yang Tuhan berikan. Tapi yang kedua, terang itu bukan hanya membuka segala sesuatu, tapi dia juga membersihkan, memurnikan kita, menyucikan kita. Pada saat kita ada dosa, kita datang dalam terang itu, maka Tuhan menyucikan kita daripada segala dosa, sehingga dia melahirkan kita. Oleh darahnya kita bisa masuk dalam tahtanya yang kudus. Bapak Ibu, itu terang. Tapi terang itu yang ketiga, ya, bukan hanya dia membuka sesuatu, dia membersihkan, memurnikan kita, tapi terang itu juga membawa kesembuhan, ya, bisa menyembuhkan. Bagi kita yang sudah terlihat bagaimana kayaknya berat, ada satu yang dipendam, kekecewaan yang sudah bertahun-tahun, kayaknya sulit untuk dilepas. Tapi datang kepada terang itu dan dia akan mengampuni dan menyembuhkan segala yang ada dalam hati kita. Itu Tuhan, ya. Bapak Ibu, yang terakhir, Tuhan itu, terang itu mau memberikan pertumbuhan. Kalau kita tetap ada dalam terang Tuhan, maka Tuhan menumbuhkan. Banyak rahasia-rahasia yang terkandung di dalam itu Tuhan bisa bukakan, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang percaya yang dewasa, yang siap terima mahkota pada saat kedatangannya. Berapa banyak hari ini yang mau sungguh-sungguh datang pada terang Tuhan. Saya percaya dalam bulan Desember ini banyak kita yang merayakan Natal, kelahiran daripada Tuhan, karena Dia yang datang sebagai terang untuk menerangi segala kegelapan, untuk menghancurkan segala kegelapan. Hari ini saya mau berdoa secara khusus buat Bapak Ibu. Di akhir tahun 2021 ini, mari kita sama-sama diingatkan kembali, Tuhan, aku tidak mau terus tinggal dalam kegelapan. Hari ini aku mau mengambil keputusan bahwa aku mau mengundang dan mau hidup masuk dalam terang-Mu, Tuhan, sehingga kegelapan itu hilang, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang. Kami menerima mahkota yang Tuhan sudah persiapkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami belajar sesuatu, bahwa You are the light of the world. Engkau adalah terang dunia itu. Tuhan, kami bersyukur bahwa di akhir tahun ini kami diingatkan kembali bahwa Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, yaitu Engkau Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan, karena terang itu membuka segala sesuatu. Apa yang jalan kami buntu, kami melihat pintu-pintu yang mulai terbuka sekarang. Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat-Mu. Tuhan, pengurapan Tuhan turun saat ini, sehingga membukakan hal-hal yang baru Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk terang-Mu ya Bapa. Engkau juga membersihkan dan menyucikan kami. Kalau ada dosa, saat ini kami mau akui di hadapan-Mu. Dan Kau setia dan adil Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Tuhan, terima kasih, kami mau hidup yang baru. Tapi kami tidak mau bersama-sama dalam kegelapan. Kegelapan itu harus hilang. Dan kami mau akui di hadapan-Mu, sehingga kami mulai memiliki hidup yang baru. Kami bersyukur Tuhan kalau kami banyak kelelahan hari-hari ini, banyak keterikatan hari-hari ini dan sulit untuk lepas.
Kami minta kesembuhan, supaya terang itu menyembuhkan kami. Kami mau datang dengan kerendahan hati kami saat ini. Tuhan, ampuni Tuhan. Engkau yang mengampuni dan menyembuhkan segala penyakit kami. Yang sakit hari ini kami berdoa, sembuhkan. Tuhan, terang-Mu telah datang saat ini. Kami minta ampun di hadapan-Mu, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan, secara fisik, secara jiwa, secara rohani, Tuhan, sembuhkan secara sempurna. Kami berdoa dari tempat ini, biar kesembuhan segala sesuatu turun Tuhan atas setiap jemaat-Mu. Pulih Tuhan, sembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami mau terus menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh. Karena kami percaya bahwa terang itu membawa pertumbuhan rohani kami. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang yang percaya yang biasa-biasa, tapi kami mau lebih daripada itu, yaitu orang-orang yang Tuhan pakai untuk menerima mahkota. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan. Kami akan terus menyelesaikan pertandingan akhir dengan baik, dan pada saatnya Engkau memberikan mahkota kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala puji hormat syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita segera masuk dalam perjamuan kudus. Kita bisa siapkan roti atau biskuit, ya, sirup atau teh. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kita baca dulu firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai ayat 28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya Bapak Ibu, waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, kita buat komitmen sama Tuhan bahwa kita ingin memberitakan Tuhan Yesus mati buat dosa-dosa kita, Dia banyak mencucurkan darah untuk menyelamatkan kita semua. Nah, yang kedua, ayat 27 dan 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak dia makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sangat baik. Engkau telah menuntun setiap langkah-langkah kami. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah membesarkan hidup kami dengan begitu luar biasa. Sejak kami lahir dari kandungan ibu kami, Tuhan, Engkau telah pelihara. Engkau membesarkan kami semua dengan baik. Kami punya orang tua yang baik, dan kami memiliki pendidikan juga yang baik. Dan sampai satu hari kami bisa bekerja, bahkan kami berkeluarga, kami menemukan pasangan hidup kami dengan baik. Tapi di tengah perjalanan kami sempat jatuh dalam dosa, dan Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus banyak mencucurkan darah, mati di kayu salib buat dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami melihat pengorbanan-Mu sungguh luar biasa. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak, supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Pada saat kita minta ampun di hadapan Tuhan, kita dikuduskan dan kita dilayakkan kembali. Terima kasih ya Bapak. Bapak, Engkau mendengar setiap pengakuan dosa kami. Tuhan, kami berseru dan kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni segala perkataan kami, pikiran, perbuatan kami, perasaan kami. Tuhan, ampuni Tuhan. Oh, segala kesalahan kami, dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau mendengar setiap kejujuran, seruan hati umat-Mu ya Tuhan. Engkau melayakkan kami kembali. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan dosa-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang telah Engkau tuntun. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di
di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang menaruh cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik buat setiap kami. Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami, Engkau melayakkan kami kembali untuk masuk tatamu yang kudus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terimalah pengurapan yang dahsyat itu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita. Tuhan, Engkau melepaskan satu pengurapan yang baru. Tuhan, di akhir tahun 2021 ini kami percaya bahwa terang-Mu membuka segala sesuatu. Terang itu ya Tuhan membersihkan, memurnikan kami, menyucikan kami. Terang itu menyembuhkan kami. Terang itu membawa pertumbuhan buat kami. Terima kasih ya Bapak. Terima. Ora sakarabata kori karasyadara ira syadarabata kori karasyadara ira syadarabata kori karasyadara kori karasyadara ira syadarabata kori karasyadara. Terima yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Biar kasih-Mu menyembuhkan setiap kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau membukakan jalan-jalan yang baru dalam setiap hidup kami. Terima kasih Engkau telah menguduskan dan menyembuhkan kami, dan Engkau memberikan pertumbuhan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Yotora Harjo bersama keempat wakil. Tuhan berkati gembala sidang kami yang memimpin dalam satu kegerakan Pentakosta ketiga dari pintu gerbang timur Tuhan. Oh, bergerak sampai ke bangsa-bangsa, bahkan kembali ke Yerusalem. Tuhan pakai Pak Niko Tuhan, Kau pelihara kesehatannya, pengurapan terus Kau tambahkan buat hamba-Mu. Bersama dengan Ibu Hermin dan seluruh keluarga besar, Engkau berkati berlimpah-limpah. Kasih-Mu Tuhan menyertai dalam setiap langkah-langkah hidupnya, dan Engkau menuntun dengan visi-visi yang baru dan misi-misi yang baru memasuki tahun 2022. Kami percaya ada sesuatu kegerakan yang dahsyat yang Kau pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih perlindungan-Mu sempurna buat Pak Niko. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakilnya Bapak Haji Maruf Amin. Tuhan, Engkau pakai pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, dengan dahsyat Bapak, kami percaya Engkau berikan hikmat yang luar biasa. Hari-hari ini Indonesia ada di dalam tangan-Mu dengan begitu dahsyat untuk mengatasi COVID-19. Tuhan, tolong ya Bapak untuk kedisiplinan masyarakat, protokol kesehatan, dan semua penyertaan-Mu sempurna buat bangsa kami. Tuhan, berkati Indonesia, Indonesia bagi bangsa-bangsa. Damailah Indonesiaku. Terima kasih ya Tuhan untuk keamanan, untuk perekonomian. Engkau bawa Indonesia terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan, berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan semua penyertaan bangsa Indonesia semua di dalam kasih karunia-Mu. Berkati semua jemaat-Mu juga. Kami doakan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan, yang miskin Tuhan berkait. Tuhan, bawa ke dimensi yang baru, setiap jemaat-Mu boleh dipulihkan. Berkati semua ekonominya. Tuhan, sertai dengan cara yang ajaib. Engkau sanggup menerangi, membuka jalan-jalan yang baru buat setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Dan saat ini siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini sampai kita semua dijemput, diangkat bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, luar biasa Allah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.